Tamu kita pada hari ini adalah sosok yang berperan besar untuk berdirinya laboratorium kalibrasi di Balai Labkesmas Medan. Beliau telah berkarir sebagai pegawai negeri sipil selama 29 tahun dan akan memasuki masa purna bakti pada 1 November 2025. Beliau adalah Bapak Sopar Sihombing. Selamat datang Pak Sopar, apa kabar Pak? Baik, Bang. Alhamdulillah. Pak, saya mencoba mengingat tahun 2015. Pertama kali saya menjadi pegawai negeri sipil. Nah, saya mengenal Bapak sebagai kepala instalasi laboratorium Pemeliharaan alat dan kalibrasi. Iya. Nah, di situ Pak Sopar saya kenal sebagai trademarknya instalasi laboratorium kalibrasi. Hingga sekarang dari BTKLPP sudah bertransformasi menjadi Balai Labkesmas Medan. Pak Sopar, gimana sih ceritanya Bapak bisa berkecimpung di bidang kalibrasi? Mungkin Bapak bisa ceritakan awalnya dulu. Ya, terima kasih Bang Dimas. Ya, terkait dengan laboratorium kalibrasi yang pada awalnya di BTKLPP kelas 1 Medan itu dulunya belum khusus kalibrasi, lab kalibrasi. Masih bergabung dengan pemeliharaan alat dan laboratorium kalibrasi. Sesudah berjalannya waktu, saat ini sudah berubah menjadi Balai Labkesmas BLKM Medan. Di situ sudah khusus di satu instalasi laboratorium kalibrasi namanya Pak Dimas. Begitu. Ya. Pak, itu tapi kalau sebelum berubah jadi BLKM, dulu Bapak PNS-nya awal karirnya langsung di BTKL sebelum jadi Balai Labkesmas atau di mana dulu Pak pertamanya? Ya, pertama kali kita ditempatkan sebagai CPNS di Jawa Tengah di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro. Saya di sana itu CPNS-nya dari elektromedik. Nah, saya ditempatkan di pemeliharaan alat, sarana dan prasarana di rumah sakit tersebut. Setelah itu saya pindah ke BTKL Medan sekitar kurang lebih tahun 2003 atau tahun 2025 gitu. 2005 atau 2003 2003 atau 2005 begitu saya pindah ke BLKM Medan. Tempatkan saya di instalasi pemeliharaan alat dan kalibrasi. Ya, begitu Pak Dim. Di rumah sakit dulu udah megang kalibrasi juga Bapak? Kita di pemeliharaan alat dan Kalibrasi juga. pemeliharaan alat bukan nggak ikut kalibrasi, di pemeliharaan alat saja teknisnya kita di perbaikannya. Dan setelah di BTKL barulah tadi di pemeliharaan alat. Awalnya baru ke kalibrasi, instalasi kalibrasi. Itu udah ada tuh Pak instalasi laboratorium kalibrasinya itu? Kayaknya belum Pak Dimas. Belum ya? Belum. Itu awal berkembangnya gimana tuh Pak? Udah bisa terbentuknya itu? Nah, awalnya saya bertujuan untuk mengakreditasikan lab kalibrasi, karena seluruh peralatan yang dipakai untuk pengujian itu harus terkalibrasi. Harus terkalibrasi. Jadi saya ikut di pengujian. Di pengujian belum dikalibrasi. Jadi saya di peralatan pengujian dan peralatan yang digunakan oleh pengujian itu harus sudah terkalibrasi. Dan pertama kali ditanya oleh kan itu, alatmu sudah ada kalibrasinya. Kalau sudah ada, sudah terkalibrasi atau belum orangnya. Belum STM. Itu pertanyaan dasar. Awal. Pertanyaan dasar. Iya. Pak, ini menarik ini Pak. Mungkin
masyarakat sudah sering dengar ya apa itu kalibrasi. Tapi untuk mengetahui dengan sesungguhnya kalibrasi itu apa, mungkin banyak yang belum jelas gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa itu kalibrasi, Pak? Oh, pengertian. Pengertiannya. Oh. Pengertian kalibrasi itu adalah suatu perbandingan antara alat yang dikalibrasi dengan alat referensinya. Contoh, kalau massa itu, timbangan yang mau kita kalibrasi itu ya kan referensi itu kan adalah anak timbang. Ya. Itu yang sudah terkalibrasi juga. Begitu, itu pengertian kalibrasi. Ya. Ada pengertian dan tujuannya itu adalah untuk mengetahui akurasi alat yang kita ukur, alat yang kita gunakan, atau penyimpangan yang ada pada alat itu. Yang kita ukur tadi. Jadi dia bekerja dengan seharusnya, Pak ya? Iya. Kalau kita ukur dia A, ya harusnya A. Gitu. Tapi kan ada penyimpangannya pasti. Itu bisa ditolerir maksudnya atau gimana penyimpangan? Itulah yang perlu kita laporkan. Oh. Kita laporkan kalau contohnya ada penyimpangannya segini dan pihak pengujian itu harus memperhitungkan itu dalam bekerja. Oke, Pak. Nah, kita kembali lagi tadi ke awalnya, Pak. Setelah Bapak di BTK-LPP, kemudian mulai membangun lab kalibrasi, itu awalnya gimana, Pak? Ada tantangan? Mungkin kan awal-awal kan kita, mungkin sebelumnya kan tidak ada gitu, menjadi ada. Apa aja itu yang kegiatannya, Pak? Ya, kalau namanya tantangan itu di semua pekerjaannya, di semua sistemnya itu harus ada. Nah, tapi kita harus mampu bagaimana sih supaya tantangan itu boleh kita minimalisir. Ya, betul. Berarti harus kita melakukan pekerjaan itu, kita iakan saja pekerjaan itu. Nah, jadi kita mau terakreditasi, ya pelan-pelan kita kerjakan pekerjaan itu. Begitu. Luar biasa. Pasti banyak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sopar. Luar biasa Pak Sopar. Nah, itu tadi kan ceritanya mulai dari nol lah kita bilang, Pak ya. Nah, sekarang ini bagaimana pencapaian dari lab kalibrasi? Tadi Bapak cerita sudah menuju akreditasi, apakah sudah berhasil atau bagaimana gitu, Pak? Kalau namanya pencapaian ya sekarang itu ya kalau menurut saya memang pencapaian sudah ada, dan kita sudah dalam lingkup akreditasi itu 1, 2, 3 sudah ada 6 parameter lebih yang sudah terakreditasi. Ya di massa, di volume, di pH, di TDS. Ini dalam perbaikan kita di seluruh suhu dalam enclosure. Di seluruh suhu dalam enclosure. Nah, ini menarik juga, Pak. Di BLKM Medan itu apa ruang lingkup kalibrasi yang bisa kita periksa gitu, Pak? Mungkin masyarakat bisa memeriksakan alat atau apa untuk dikalibrasi di BLKM Medan? Yang sudah terakreditasi? Yang seluruhnya lah, Pak, sudah terakreditasi. Nah, tadi yang sudah terakreditasi itu di 5 parameter tadi, tapi kan banyak. Iya, betul. Banyak. Suhu itu dalam enclosure itu suhu berapa? Iya. Nah, ya mungkin kita mampu mengkalibrasi di suhu sampai 200 derajat. Ya. Mampu boleh. Tapi kita nggak boleh menimbulkan karena kita bukan mengusulkan sampai di suhu itu. Oke. Di suhu 47 kita timbulkan logokannya boleh. Oke. Massa sampai 200 gram boleh kita timbulkan kannya. Tapi mampu kita mengkalibrasi di atas itu juga. Oke. Begitu. Jadi kita bisa menerima kalibrasi jasa kalibrasi alat lah bisa. Kira-kira gitu, Pak, di Balai Lab Kesmas. Boleh ya, Pak ya. Boleh. Jadi untuk para pemirsa yang mau melakukan kalibrasi alat bisa datang ke Balai Lab Kesmas Medan ya. Nanti mungkin bukan Pak Sopar lagi.
Ya boleh saja, tetap juga saya sampaikan ke email. Ya ini itu kita masuk ya. Pak Sopar kan 1 November nanti akan memasuki masa purna bakti. Nah, kita tadi sudah bahas bagaimana perjalanan Pak Sopar mengelola lab kalibrasi. Mungkin Bapak bisa memberikan ucapan harapan kepada BLKM Medan lab kalibrasi ke depannya, Pak. Oke, ini sangat penting menurut saya. Wah. Karena untuk perkembangan di hari-hari besok, kalau harapan saya, Bang Lim, Ya. karena memang tadi pertama kali pertanyaan itu apa kendala, sangat banyak kendala yang kita hadapi supaya ini lab kalibrasi terakreditasi. Dan harapan kita juga banyak juga lah maunya. Ya. Supaya ini berkembang, karena saya di 1 November 2025 sudah purna bakti. Ya. Alangkah baiknya menurut saya Pak Dimas, itu personel di lab kalibrasi itu ya kan kalau dalam sistem organisasi. Ya. Ya. Dalam sistem organisasi itu kalau yang saya tahu itu di KAN itu harus ada analis, Ya. harus ada penyelia, Ya. harus ada manajer Teknis. Oke. Berarti minimal 3 orang di situ harus ada. Ya, ya. Dan itu yang 3 orang itu kan tidak mungkin seluruhnya analis. Satu analis mampu untuk mengerjakan seluruh analis kalibrasi. Ya. Pasti ya kemampuannya 1 atau 2 parameter. Ya, ya, ya. Berarti kan analisnya kurang. Kalau penyelia bolehlah, namanya penyelia cuman ya menganalisa pekerjaan. Ya, tapi membantu mungkin masalah kalibrasi boleh-boleh saja lah. Itulah secara harapan saya supaya menjaga yang paling sulit, mempertahankan yang paling sulit untuk akreditasi. Kalau maju itu masih gampang, untuk mempertahankan akreditasi ini yang paling sulit. Nanti makin banyak pertanyaan, makin sulit pertanyaan itu besok-besok. Kedepannya. Jadi supaya bertahan itu ya bagaimana pihak personel itu supaya mampu untuk menjaganya, mengawasinya. Begitulah Bang Dimas, kalau harapan saya. Luar biasa. Terima kasih Pak Sopar. Pak Sopar, saya juga ada kenangan. Ini mungkin Bang Andi bisa putar video, Bang Andi. Ada kenangan mungkin dulu ketika kita dinas ke daerah. Ini ada rekaman musik kita lihat. Mungkin Pak Sopar ingat nggak ya waktu kita ke Dolok Sanggul? Oh, yang pagi-pagi yang Nah, ini Bang Dimas. Nah, inilah. Masih sehat ini. Saya sangat dan dirohai, ai guru-guruku berupang goarki. Iya. Tapi saya sedih Pak. Saya sedih pertama. Karena sweater yang saya pakai di situ udah hilang. itu hilang waktu Dina. Tapi yang kedua Pak, yang kedua ini saya merasa bersalah sama Bapak. Karena gini, yang kedua ini Bapak pada malam itu kita kan selesai makan malam, karena pagi sampai sorenya kita itu kerja dinas.
di Dolok Sanggul, membawa cool box kan, capek kan. Selesai makan malam ternyata ada keyboard. Kita nyanyi di situ. Pak Sopar nyanyi. Nah itu pertama kali saya ngeliat Pak Sopar nyanyi. Nyanyi asik, kita nyanyi sampai larut. Sampai akhirnya kita diberhentikan sama pemilik penginapannya. Udah malam ini. Nah, karena asik sekali pada malam itu, Bapak bilang sama saya. Padahal saya tahu Bapak waktu itu agak demam sih. Dim, Dek, gitu kan. Besok selesai makan malam, kalau aku ketiduran kau banguni aku ya, katanya. Gitu kan kata Bapak. Enggak aku banguni karena besokannya aku banguni karena Bapak kayaknya agak kurang sehat, jadi enggak berani aku banguni gitu. Itu lagu apa tuh, Pak? Baru Pangguaran. Iya. Baru Pangguaran ya. Apa tuh artinya, Pak? Anak pertama. Anak pertama. Panggilan anak. Baru perempuan ya. Perempuan. Dan kebetulan selain anak filosofis Bapak, laboratorium kalibrasi saya katakan lah itu anak filosofis Bapak. Ada juga kan anak, kalau putri ada berapa, Pak? Anak saya ada 2 dan putri dua-duanya. Putri dua-duanya, Pak ya. Mungkin bisa disampaikan ada pesan-pesan mungkin untuk anak Bapak rajin belajar atau apa, mungkin bisa disampaikan. Oke lah, ya. Karena saya tahu nih, itu lagu favorit Bapak itu. Ya, Sweet and Memory itu. Karena memang anak saya cuma 2 dan harapan saya buat anak saya itu memang sampai sekarang anak saya itu nggak ada yang melantur lah, yang bandel nggak ada. Tetap baik-baik belajar dan sampai sekarang dua-duanya sudah selesai. Tapi mohon Bang Dimas dengan teman-teman kita semua, mohon dibantu, mana tahu besok minta bantuan, minta petunjuk, minta arahan, ya mohon dibantu untuk itu karena sampai sekarang baru tamat selesai dua-duanya dan kalau boleh sampai selamanya, sampai seterusnya rajin ibadah dan tetap baik-baik saja begitu, Bang Dimas. Kita tetap bersaudara, Pak, walaupun. Dan kalau nikah besok memang akan saya undang kok. Ya, itu dong. Nah, ini juga Pak sebagai penutup ya. Kan karena saya nggak ngebangunin Bapak pada malam itu. Kita tutup aja acara ini dengan nyanyian ya. Bapak nyanyi, nanti saya iringi pakai gitar. Nanti kita punya gitar nih, Pak. Ada. Oke. Bisa Bang Pi. Tapi ya ditariklah 5-nya Bang Dim. Karena saya 3,5-nya yang bisa. Sedikit aja ya. Iya. Udah cukup, Pak? Doborku tapuk niat adeki doborku tapuk nipu suku suki burju maho mamar sikolai asara poto nasinita nirohami. Pak Sopar Sihombing. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Buzur Moliate.